Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok kami pada mata kuliah Morfologi dengan dosen pengampu Madam Siti Perdi Rahayu M.Hum. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Saya Alifia Fauzia Ashari. Di sini saya akan memandu video pada kesempatan kali ini. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang observasi? Apa sih observasi itu? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alifia Fauzia Ashari, kemudian ada Erlinda Kalia Daniswara, Hasna Ramya Sabita, Josephine Alisa, Maria Pamela Mentari, Saldila Putri, dan terakhir Wisnu Wardana. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang observation atau observasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian dari abbreviation atau abreviasi. Menurut Krida Laksana tahun 2008, abreviasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara memenggal satu atau beberapa leksem atau kombinasi leksem sehingga menjadi bentuk baru yang berstatus kata. Lalu yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, abreviasi adalah proses morfologis tanggalnya satu atau beberapa bagian dari kata atau beberapa kata sehingga terjadi bentuk kata yang baru. Lalu dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari abreviasi adalah sebuah kata baru yang tersusun dari beberapa huruf sebagai bentuk pendek dari suatu kata yang memiliki makna yang sama dengan kata semula. Berikutnya ada fungsi dari abbreviation atau abreviasi. Yang pertama, untuk menghemat penggunaan kata-kata yang panjang dengan cara mempertahankan huruf atau suku kata dari frasa yang dibentuknya. Yang kedua, memunculkan variasi penggunaan unsur-unsur bahasa dalam dunia tulis-menulis. Dan yang terakhir atau ketiga, agar sebuah tulisan tidak membosankan. Selanjutnya ada jenis-jenis abbreviation. Yang pertama adalah penggalan. Menurut Krida Laksana, penggalan merupakan hasil pemenggalan, yakni proses bahasa dengan cara pemendekan yang mengekalkan sebagian dari komponen pembentuknya. Ada 6 bentuk penggalan, yaitu yang pertama penggalan suku kata pertama dari suatu kata, misalnya kata dog yang berasal dari kata dokter. Yang kedua, pengekalan suku terakhir suatu kata, misalnya man dari kata resimen. Yang ketiga, pengekalan 3 huruf pertama dari suatu kata, misalnya dep dari kata departemen. Yang keempat, pengekalan 4 huruf pertama dari suatu kata, misalnya brig dari kata brigade. 5. Pengekalan kata terakhir dari suatu frase, misalnya dari kata harian, yang berasal dari frase surat kabar harian. Yang terakhir ada pelesapan sebagian kata, misalnya takkan yang berasal dari kata tidak. Kedua, ada penyingkatan atau sigle dalam bahasa Perancisnya adalah suatu hasil dari proses pemendekan huruf berupa huruf atau gabungan huruf yang bisa diartikan juga menjadi ringkasan kata. Lalu singkatan juga digunakan untuk menyingkat nama orang, gelar, sapaan, jabatan, nama lembaga, satuan ukuran, hingga frase. Lalu ada contoh-contoh singkatan, yaitu untuk yang pertama singkatan penulisan nama orang dulu seperti W.R. Supratman, itu yang W.R-nya adalah W.G. Rudolf. Lalu ada singkatan untuk gelar, ada MBA yaitu Master of Business Administration, dan juga ada penyingkatan dari jabatan, misalnya Kol Darmawati, itu artinya Kolonel Darmawati. Singkatan untuk surat menyurat ada A.N yang artinya atas nama. Lalu selanjutnya ada singkatan dengan seluruhnya ditulis oleh huruf kapital, misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu ada UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan WHO, World Health Organization. Lalu ada singkatan yang ditulis dalam 3 huruf dan diberi titik. Ini biasanya terdapat di
penulisan soal atau surat kayak gitu ya. Dan di sini contohnya DLL titik yang artinya dan lain-lain, lalu TTD titik yang artinya tanda tangan, lalu YTH yang artinya yang terhormat. Dan terakhir singkatan untuk lambang kimia dan satuan ukuran. Di sini ada He yaitu helium, cm centimeter, dan Rp rupiah. Akronim. Menurut Krida Laksana, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Bukan ASL, penggabungan dan pelafalannya harus sesuai kaidah fonotaktik bersangkutan. Dengan kata lain, akronim adalah kata-kata yang dibentuk dari huruf pertama dari kata yang lain. Akronim diucapkan secara penuh sebagai suatu kata dan dibaca keseluruhan atau tanpa dieja. Contoh-contoh akronim. Yang pertama ada ASEDIC, kepanjangan dari Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce. Yang kedua ada ALENA, kepanjangan dari Accord de Libre-Échange Nord-Américain. Yang ketiga ada ANAM, kepanjangan dari Agence Nationale d'accueil des étrangers et de migration. Yang keempat ada ANPE, kepanjangan dari Agence Nationale pour l'Emploi. Yang kelima ada DELF, kepanjangan dari Diplôme d'études en langue française. Yang terakhir ada PAX Civil de Solidarité. Kontraksi. Beberapa tokoh telah mengeluarkan pendapat mengenai kontraksi ini seperti Krida Laksana dan Badudu. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontraksi yaitu proses atau hasil pemendekan suatu bentuk kebahasaan. Kontraksi ini berfungsi untuk mempermudah juga mempercepat suatu kata dalam percakapan sehari-hari sehingga lebih lancar dan lebih luas. Biasanya kontraksi terjadi dalam bahasa formal maupun informal. Di sini ada beberapa contoh kontraksi dalam bahasa Indonesia seperti bentuk asli dari Orde Baru akan berkontraksi menjadi Orba. Bentuk asli dari pusat latihan akan berubah menjadi puslat, dan bentuk asli dari pemerintahan kota akan berkontraksi menjadi Pemkot. Selain dari bahasa Indonesia, ada beberapa contoh dari bahasa Prancis seperti CE yang akan berkontraksi menjadi C. Cara penulisannya C''EST. Contoh penggunaan dalam kalimatnya c'est la vie, artinya itu hidup. Selain itu ada preposisi de akan mengalami kontraksi terhadap nomina yang berawalan dengan huruf vokal atau hashmuet atau aspire. Contohnya de argent akan berkontraksi menjadi d'argent, bukan du argent, bukan de argent, tapi d'argent. Preposisi le juga akan mengalami kontraksi terhadap nomina yang sama, yaitu huruf vokal serta hashmuet atau aspire. Contohnya le apricot akan berubah menjadi l'apricot. Bentuk suku kata asli voila akan berkontraksi menjadi voila. Materi yang terakhir yaitu lambang huruf. Lambang huruf merupakan proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan, dan unsur. Ditemukan 11 atau 14% bentuk abreviasi jenis lambang huruf yang ditemukan dalam halaman utama Harian Rakyat Kalbar edisi Desember 2015, yaitu lambang huruf yang menyatakan mata uang satu data yaitu Rp atau rupiah, lambang huruf yang menyatakan ukuran satu data yaitu cm atau cm, lambang huruf yang menandai kota atau negara atau alat angkutan 4 data yaitu B, POX, KB, dan CE. Dan yang terakhir, lambang huruf yang menyatakan bilangan 5 data, yaitu dalam Romawi 1, 4, 6, 8, dan 19. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tetapi sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen di kolom komentar ya. Merci beaucoup.